sebagai pemateri pertama, Saifullah sebagai pemateri kedua, ada Anita pemateri ketiga, ada Putri sebagai pemateri keempat, dan ada Faez sebagai pemateri kelima, dan ada Kanaya sebagai pemateri keenam. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang hasil pencarian artikel kami, yaitu ada yang pertama yang Saifullah dengan judul artikel enkapsulasi artificial sistem kakao dengan Etna Alginat dengan keterangan tidak terpilih. Ada Wahimah Wasilah dengan judul artikel konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, rekomendasi perbaikan undang-undang konservasi dengan keterangan tidak terpilih. Ada Putri Ayu Lestari dengan judul artikel upaya konservasi keanekaragaman hayati di kawasan lindung di Indonesia dengan keterangan tidak terpilih. Ada Anita Romani dengan judul artikel konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam dengan keterangan tidak terpilih. Ada Alvina Damayanti dengan judul artikel konservasi keanekaragaman hayati pada kegiatan pertimbangan di kawasan hutan di Indonesia dengan keterangan tidak terpilih. Terus ada Kanaya Aji Namadisi dengan judul artikel analisis pemahaman konsep konservasi sumber daya alam pada masyarakat di Kecamatan Seripa, Kabupaten Negara Raya dengan keterangan tidak terpilih. Dan di sini judul artikel yang terpilih ada Arija Fairuzi dengan judul artikel konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam rangka desentralisasi. Kenapa kami memilih artikel ini? Karena sudah kesepakatan bersama dan memiliki keterkaitan topik yang dibahas, yaitu tentang biokonservasi. Selain itu, artikel ini juga menarik untuk dibahas karena di dalamnya memiliki beberapa permasalahan dalam konservasi, terutama dalam kebijakan otonomi dalam suatu daerah. Nah, di sini selanjutnya yaitu deskripsi singkat tentang artikel terpilih yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Opi. Kepada Opi dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat artikel terpilih. Jadi pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam era desentralisasi itu tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jika mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya salah satu tujuannya itu untuk mendukung supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan sumber daya alam di Indonesia terdiri atas penggunaan skala besar dan penggunaan skala kecil. Jadi penggunaan skala kecil itu kelompok ini menggunakan sumber daya alam tradisional atau semi tradisional di daerah yang mereka tinggali, yang didasari pengaturan hak dan kewajiban menurut adat setempat, dan karena itu biasanya tidak banyak membawa dampak negatif dari keanekaragaman hayati. Penggunaan skala besar itu biasanya untuk pasar dunia. Penggunaannya itu dari suatu habitat atau kawasan seperti pengubahan hutan, perkebunan, persawahan, dan permukaan atau daerah industri yang semuanya didorong oleh produsen dan konsumen di luar kawasan tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua tentang teori singkat tentang topik yang akan disampaikan oleh M. Saifullah. Kepada Saifullah, teori singkat tentang topik. Pengertian konservasi memiliki arti sempit, yaitu perlindungan. Istilah konservasi berasal dari kata conservation yang mengandung makna upaya memelihara apa yang kita punya dengan bijaksana. Sedangkan dalam arti luas, pengertian konservasi adalah upaya, langkah dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang. selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup konservasi yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga Anita Romani. Kepada Anita dipersilakan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup konservasi.
Yang pertama yaitu konservasi satwa liar. Ruang lingkup konservasi bukan hanya sebatas sumber daya alam berupa flora dan fauna, tapi lingkup konservasi mencakup aspek-aspek lain, yaitu yang pertama konservasi satwa liar. Kegiatan pelestarian dan perlindungan hewan dan habitatnya untuk memastikan generasi mendatang dapat melihat dan mengetahui keadaan alami dan spesies yang hidup di dalamnya. Dengan mempelajari dan memahami ekosistem satwa liar, kita dapat melindungi dan menjaga habitat mereka. Manfaatnya secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keadaan dan kualitas lingkungan dan manusia. Yang kedua yaitu konservasi ekologi. Konservasi ekologi adalah upaya menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat berubah dengan memastikan jumlah populasi spesies fauna yang terancam, hampir punah atau berlebihan di alam dan lingkungan aslinya. Yang ketiga yaitu konservasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu adanya pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam agar mengurangi tekanan pada persediaan yang sumber daya yang terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu konservasi warisan budaya. Konservasi tidak sebatas mengenai sesuatu yang alam saja, tetapi juga buatan manusia seperti warisan budaya, monumen arkeologi, bangunan penting bersejarah, dan lanskap. Tujuan konservasi warisan budaya untuk meningkatkan kesadaran budaya dan rasa hormat dan adanya upaya melestarikan warisan yang dibangun untuk generasi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu manfaat konservasi yang akan dijelaskan oleh pemateri kelima, Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan manfaat konservasi. Manfaat konservasi lingkungan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat konservasi secara ekologi dan manfaat konservasi secara ekonomi. Yang pertama, manfaat konservasi secara ekologi. Manfaat ekologi yang didapat dari upaya konservasi lingkungan secara garis besar adalah memastikan bahwa keanekaragaman hayati bisa mendapatkan perlindungan melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan di kemudian hari. Selain itu, manfaat ekologi yang didapat dari konservasi lingkungan juga meliputi beberapa hal, di antaranya yang pertama, melindungi flora dan fauna dari terancam punah. Yang kedua, melindungi dan menjaga ekosistem agar tetap indah, menarik, dan unik. Yang ketiga, mempertahankan kualitas lingkungan sekitar supaya tetap terjaga. Yang keempat, merawat kekayaan ekosistem serta memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kelima, melindungi dan menjaga ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, organisme, dan lain-lain. Yang kedua, membuat konservasi secara ekonomi. Tidak hanya memberi manfaat secara ekologi, dampak positif dari konservasi lingkungan juga bisa dirasakan dari sisi ekonomi. Beberapa manfaat dari menjaga kelestarian lingkungan di bidang ekonomi antara lain yang pertama, mencegah terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan, seperti rusaknya hutan lindung, terhentinya daerah aliran sungai, dan lain-lain. Hal ini juga meningkatkan potensi bencana alam yang tentu saja akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian karena hilangnya sumber genetika yang terkandung dalam flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode konservasi yang akan dijelaskan oleh pemateri yang kelima, silakan. Selanjutnya, metode konservasi. Metode konservasi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode konservasi in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ ini adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna yang dilakukan di habitat asli atau spesies. Contohnya seperti hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, menjaga banjir, mengendalikan erosi, mencegah erupsi air laut, dan memelihara kesuburan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua, metode konservasi ex situ, yaitu metode
yang upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya tetapi pada habitat buatan. Contohnya itu seperti taman safari. Taman safari adalah salah satu bentuk pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan cara membuatkan suatu tempat yang baru yang lingkungannya dibuat semirip mungkin dengan habitat asal dari flora dan fauna tersebut. Selanjutnya yaitu keterkaitan artikel dengan topik serta kesimpulan yang akan dijelaskan oleh kesimpulan yaitu yang akan dijelaskan oleh pemateri keterkaitan artikel dengan topik yang akan dijelaskan oleh Kenaya. Selanjutnya adalah keterkaitan artikel dengan topik. Keterkaitan artikel dengan topik yaitu bahwa setiap daerah harus melakukan konservasi. Karena yang kita ketahui konservasi alam itu sendiri yaitu filsafat moral dan gerakan konservasi yang berfokus pada perlindungan spesies dari kepunahan, pemeliharaan dan pemulihan habitat, peningkatan biasa ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati. Untuk meningkatkan strategi konservasi sumber daya alam, disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada para pengelolaan sumber daya alam dalam penggunaan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup dalam di pusat maupun daerah perlu dilakukan dengan mensinergiskan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam bentuk penegasan pembagian urusan pemerintahan antar pusat, provinsi, kabupaten, kota untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan duplikasi penanganan perencanaan. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya akan ke sesi tanya jawab minimal di setiap kelompok satu pertanyaan. Dinda Car. Oh, sorry. Saya 1, 2, 3, 4. Bagaimana penegakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional? Ya, sudah. Kelompok berapa itu? Iya, Kak.
kelompokan itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita bahwa bagaimana peranan konservasi dalam pembangunan nasional. Yang pertama, penyelamat usaha pembangunan dan hasil pembangunan. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Yang keempat, pembangunan bidang pertanian. Yang kelima, keseimbangan lingkungan alam. Yang keenam, manfaat bagi manusia. Apakah bisa diterima? Saya punya pertanyaan bawah dari kelompoknya. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara sumber daya alam dengan konservasi lingkungan? Sumber daya alam adalah sumber daya yang ada di alam termasuk di lingkungan sekitar kita. Lingkungan menjadi salah satu tempat pengelolaan sumber daya alam, contohnya sumber daya alam hutan. Apabila lingkungan hutan gundul, maka dibutuhkan pelestarian hutan dengan cara reboisasi. Lingkungan dan sumber daya alam berhubungan karena lingkungan mempengaruhi sumber daya alam. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Nokia. Soalnya bagaimana cara konservasi sumber daya alam agar tetap lestari? Upayanya dengan cara cocok tanam dengan bijak. Cocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen untuk memberantas hama tanaman. Kita juga dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan pembuangan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yang keempat itu menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir, bandang, erosi, dan tanah longsor. Yang kelima yaitu reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sangat mengkhawatirkan akibat banyaknya pohon secara liar dan praktik illegal logging. Dengan kondisi seperti ini, hutan tidak mampu menyerap air sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestariannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Apa yang terjadi jika konservasi flora dan fauna di ekosistem tidak tertangani dengan baik? Jawabannya adalah yang pertama, ekosistem menjadi rusak sehingga keseimbangan alam pun terganggu. Yang kedua, adanya turunan keanekaragaman hayati yang berakibat pada sumber daya. Yang ketiga, keseimbangan alam terganggu menyebabkan potensi bencana alam semakin besar. Yang keempat, ada kerusakan flora berpengaruh besar kepada kondisi udara. Yang kelima, tragedi lingkungan seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain-lain. Yang keenam, ada menurunnya kualitas kesehatan. Yang ketujuh, hilangnya kesuburan tanah. Dan terakhir adalah daur hidup berantakan.
menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia